kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memberikan kepada kami tanah hati yang baik ya Tuhan, dan hati yang mau dibentuk ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang ingin Kau bicarakan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur ya sama Tuhan kalau hari ini kita bisa dengan kondisi sehat ketemu lagi di ibadah doa pagi hari ini. Tadi ya kita sempat memuji Tuhan, berdoa gitu ya. Saya merasa hari ini tuh renungan saya relate banget gitu dengan lagu, dengan doa yang disampaikan. Hari ini sedikit banyak saya akan berbicara tentang krisis. Beberapa bulan lalu masyarakat Indonesia itu menjerit ya, karena peningkatan BBM yang cukup lumayan tinggi ya, seperti yang tadi didoakan gitu. Dan beberapa hari lalu naik lagi BBM itu, dan mungkin di antara Bapak Ibu, saudara sekalian, termasuk saya juga ikut menjerit ya. Ya ampun, BBM dalam beberapa bulan gitu naiknya berkali-kali gitu. Kalau dibaca di media, di berita, memang ini tuh sebagai reaksi atau sebuah respon terhadap krisis yang sedang kita alami. Krisis pangan, krisis energi. Dan bahkan media juga sempat mengabarkan bahwa hal-hal kenaikan tersebut ini, seperti yang tadi Tante Ina doakan, memang bisa saja menimbulkan krisis lain gitu, selain krisis pangan dan krisis energi gitu. Dan saya yakin dan percaya ya, baik pemerintahan, baik masyarakat Indonesia, baik kita semua itu tidak pernah mau berada yang dinamanya krisis. Karena krisis itu atau masalah itu sesuatu kondisi yang tidak mengenakan buat kita. Dan saya yakin dan percaya juga kalau ditanya satu-satu di sini ya Tante, mau nggak ada dalam krisis gitu? Cenderungnya orang itu nggak mau gitu. Meskipun kalau secara Kristen kan kita bisa bilang gitu bahwa ketika krisis kita itu bisa mengalami Tuhan, merasakan Tuhan dan lain-lain. Tapi secara manusia kita nggak mau berada di dalam krisis, benar nggak? Nah, tapi kalau saya tanya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tante, pernah nggak sih mengalami masalah atau krisis gitu, masalah yang sangat besar sampai kita sebut krisis dalam hidup? Saya rasa ya beberapa di antara kita, beberapa di antara Tante dan Om itu pernah mengalami masalah yang besar, masalah atau krisis dalam kehidupan. Dan mungkin saja justru saat ini, masa-masa ini, kita itu ada atau sedang berada dalam masalah yang besar atau dalam krisis hidup dalam kehidupan kita. Nah, tapi perlu sesuatu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menghadapi krisis, kita sebagai anak Tuhan itu memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu respon kita terhadap krisis yang berbeda ketika kita tahu atau kenal Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, Yeremia ya, ketika dia sedang menghadapi krisis, teladan ininya lah yang perlu kita tiru atau teladani dari Yeremia. Saya akan bacakan dari Yeremia 40 ayat 1 sampai 6. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah,
Aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel oleh atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepada kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepaskan dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Amin. Hari ini kita sama-sama akan belajar ya, bagaimana respon Yeremia ketika menghadapi masalah atau krisis. Kalau tadi Bapak Ibu baca atau mendengarkan perikop yang saya bacakan, sesungguhnya perikop ini tuh menceritakan tentang sebuah kondisi pasca atau sesudah bangsa Israel, kota Yerusalem itu jatuh ke tangan pemerintahan Raja Babel atau Nebukadnezar. Waktu itu ini merupakan sebuah penghukuman dari Tuhan karena bangsa Israel itu bangsa yang tegak tengkuk, berkali-kali diingatkan untuk berbalik sama Tuhan, mereka nggak mau balik dan akhirnya Tuhan menghukum Yerusalem dengan cara mereka jatuh ke tangan Nebukadnezar. Kalau dibaca lagi secara rinci ya, kalau Bapak Ibu lihat di pasal 39, sesungguhnya ya pada waktu itu bangsa Israel itu dan termasuk Yeremia itu sedang mengalami masalah yang sangat besar, krisis yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Mereka disiksa oleh pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka diperlakukan tidak baik, mereka dibelenggu karena menjadi tawanan, menjadi budak Raja Nebukadnezar. Bahkan kalau dilihat di ayat 39, anak dari raja dari Yerusalem itu disembelih waktu itu sama pemerintahan Raja Babel. Kebayang gak sih begitu besar masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, begitu besar krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel dan termasuk Yeremia. Tapi hari ini kita akan melihat teladan dari Yeremia ketika mengalami krisis dalam kehidupannya. Yang pertama, kita akan melihat ya, ketika menghadapi krisis, Yeremia itu hidup percaya akan kedaulatan Tuhan. Di ayat 2 dan 3 mengatakan, kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu yang telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Sesungguhnya perkataan ini itu dilontarkan oleh kepala pasukan pengawal atau Nebuzaradan yang nggak percaya sama Tuhan atau bukan menyembah Tuhan yang Yeremia sembah, karena dikatakan Tuhan Allahmu. Dia itu bilang gitu, menunjuk kepada Yeremia, Tuhan Allahmu tuh kasih penghukuman sama bangsa Israel karena kalian itu udah dikasih tahu tapi nggak mendengarkan suaranya. Kalau saya jadi memposisikan atau membayangkan waktu itu Yeremia ya, mungkin saat itu Yeremia itu rasanya malu sekali ya. Mungkin rasanya Yeremia itu kesel gitu, gemes sama bangsa Israel. Kenapa sih udah berkali-kali diingetin untuk bertobat? Kenapa sih udah berkali-kali diingetin untuk berbalik sama Tuhan? Gak denger. Sampai akhirnya kita itu harus dihukum. Saya, Yeremia yang hidupnya dipakai Tuhan, takut akan Tuhan juga ikut dihukum karena dia juga dibelenggu waktu itu mau dibawa ke Babel. Rasanya tuh bangsa Israel kok merkedeweng gitu ya kalau bahasa Prancisnya mah. Gak bisa dikasih tahu gitu. Padahal Yeremia udah berkali-kali ngingetin
bangsa Israel untuk kembali sama Tuhan. Tapi respon yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yeremia adalah dia itu percaya akan kedaulatan Tuhan dengan begitu. Sehingga dia itu enggak mengeluh. Dia tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Kalau bisa dilihat ya, kalau kita pikirkan sebenarnya Yeremia itu bukan seorang atau bagian dari sebagian besar bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia ikut perintah Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Tapi di saat krisis yang ikut melanda dalam hidupnya, ketika dia harus dibelenggu oleh bangsa atau raja, pemerintahan Raja Nebukadnezar, ketika dia harus dibawa ke Babel, dia tetap kuat. Dia tidak mengeluh. Saya yakin dan percaya ini bukan karena Yeremia itu hebat. Dia bisa kuat, dia bisa tidak mengeluh menghadapi segalanya itu karena dia percaya betul akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga perlindungan Tuhan itu turun atas Yeremia ya. Di mana di ayat 4 dan 6 tadi kita udah baca ya. Yeremia yang asalnya dibelenggu, dibawa ke pembuangan Babel, lagi perjalanan, tiba-tiba dia dilepaskan, dibebaskan. Kenapa? Itu bukan karena atas perintahnya kepala pasukan aja, tapi dia itu atau Nebuzaradan kepala pasukan itu diperintah oleh Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Luar biasa sekali bukan? Ketika kita dalam krisis, ketika kita tetap hidup takut akan Tuhan, ketika hidup percaya akan kedaulatan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Yeremia. Dan seperti Yeremia, dia dilepaskan, dia dibebaskan, dan bahkan di ayat 4 dan 6 itu dikatakan dia dibekali suatu hadiah oleh kepala pasukan pengawal itu. Luar biasa sekali bukan? Teringat saya akan sebuah kisah teman saya. Dia memasuki atau berada di sekitar umur 30-an ya. Kalau orang 30-an kalau nggak tahu tujuan hidupnya biasanya itu bingung. Dan mulailah dia itu merasakan, aduh kayaknya kok saya hidup gini-gini aja ya. Kok saya hidup rasanya nggak ada gunanya gitu. Padahal dia punya karir yang bagus, dia punya keluarga yang harmonis, dalam arti dia belum menikah sih, tapi dia punya keluarga atau orang tua yang sangat baik, dia seorang yang berkecukupan dan lain-lain, dan akhirnya untuk dia bisa merasakan sesuatu atau nggak pusing dengan apa yang dia pusingin, dia itu pergi ke gunung. Kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya healing, dia healing ke gunung, naik ke gunung sama teman-temannya yang dia juga nggak kenal gitu karena rombongan naik ke gunung. Nah, pulang dari gunung dia cerita, aduh saya baru pulang dari gunung dan saya tuh sangat terberkati tapi membuat saya terheran-heran. Lah kenapa pulang dari gunung seneng atuh? Iya tapi heran banget. Oh iya kenapa? Dia cerita, di gunung saya ketemu sama sepasang suami istri. Pas dari awal naik ke gunung, aduh ini om dan tante, mereka udah cukup berumur, tapi romantis sekali. Tante dan om ini pegang-pegangan tangan terus, benar-benar menunjukkan romantis banget. Kayaknya hidupnya bahagia sekali, nggak ada masalah. Sampai akhirnya katanya, saya tuh memberanikan diri untuk tanya, karena kan ada di gunung itu mungkin mereka istirahat dan dia nanya, tante om, kok tante om bisa kayaknya tuh bahagia sekali, kayak nggak ada masalah, dia bilang kayak gitu. Jawaban inilah yang membuat teman saya ini tercengang. Tante dan om ini tuh cerita, nih tahu nggak, om itu sudah divonis dokter kanker stadium 4. Dokter bilang hidup om itu udah nggak lama lagi. Tapi tante dan om itu tetap percaya, dia bilang kayak gitu. Tuhan itu baik buat kehidupan tante dan om. Tuhan itu yang punya kehidupan tante dan om, dan tante dan om itu yakin betul rencana Tuhan itu yang terbaik. Jawaban tante dan om ini membuat teman saya yang usianya masih muda itu tercengang. Tante dan om ini cuma bilang kayak gini,
Jadi Tante dan Om ini mau menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita pengen membuat sebuah memori yang akan terus kita ingat. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia bilang kayak gitu. Nah, pulang dari sana sudah mendengar teman saya ini jadi bingung. Kenapa ya Tante dan Om yang istilahnya suaminya sudah divonis, sudah hampir meninggal, tapi bisa begitu bersyukur, begitu merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan dia bilang rasanya hidupnya seperti nggak ada masalah. Saya percaya dan yakin ya bahwa suami istri ini tuh benar-benar bisa kuat, bisa menjalani hidup dengan baik, bisa sepertinya terlihat tidak ada masalah dan bahkan jadi berkat buat orang lain, khususnya teman saya itu karena mereka hidup percaya akan kedaulatan Tuhan. Ketika mereka bilang bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, meskipun mereka nggak mengerti, itulah kekuatan yang mereka miliki dan dapatkan daripada Tuhan. Dan Yeremia juga demikian. Dia percaya betul akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia bisa kuat dan tidak mengeluh dalam mengalami krisis. Dan tetap ya, ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang amat sangat baik. Ketika tadi kita nyanyi ya, kau lebih tahu yang terbaik bagi. Memang betul ya. Dan Tuhan itu pasti tahu yang terbaik buat kita. Dan tadi lagu tadi juga mengingatkan, Allah itu peduli. Tidak pernah kita dibiarkan untuk bergumul sendiri, karena dia adalah Allah yang amat sangat peduli. Amin. Teladan kedua yang Yeremia berikan, atau bisa kita teladani dalam menghadapi krisis adalah hidup dalam panggilannya. Di ayat 6 dikatakan bahwa Yeremia pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika dia telah dilepaskan oleh Nebuzaradan, sebenarnya dia itu diperhadapkan oleh beberapa pilihan. 3 pilihan atau bisa diringkas itu jadi 2 pilihan ya. Dalam ayat 4 dan 5 saya bacakan. Maka sekarang lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi ke Babel, janganlah pergi. Lihat seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Ketika dilepaskan, Yeremia itu diperhadapkan oleh pilihan. Dia bisa pergi ke Babel, dia bisa pergi ke Yerusalem, balik lagi ke Gedalia, atau dia bisa pergi kemana aja. Kalau bisa dibilang 2 pilihan deh untuk Yeremia, ikut ke Babel atau tinggal di Yerusalem. Kalau diperhatikan di ayat tadi ya, sebenarnya ikut ke Babel itu jauh sepertinya lebih enak dibandingkan pulang ke Yerusalem. Karena kenapa? Dikatakan sama Nebuzaradan bahwa kalau dia atau Yeremia itu pergi ke Babel, Nebuzaradan atau kepala pasukan pengawal yang dapat perintah dari raja itu akan memperhatikan Yeremia. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Nebuzaradan itu kepala pasukan pengawal dan dia dapat perintah untuk melindungi Yeremia. Jadi kalau Yeremia itu pergi ke Babel, rasanya itu seperti presiden suruh ajudan untuk melindungi kita, memperhatikan kita. Kayaknya dia akan memberikan top service quality ya kepada kita kalau seandainya Yeremia pergi atau ikut ke Babel. Tapi kalau dia pergi atau ikut ke Yerusalem, balik lagi ke Gedalia, sebenarnya hal tersebut tidak seenak di Babel. Kenapa? Karena di ayat Yeremia 39 ayat 10 itu dikatakan bahwa orang-orang yang ditinggalkan di Yerusalem itu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang lemah, yang miskin, yang benar-benar kayaknya kaum kelas kedua gitu. Karena yang pertama-pertamanya yang kuat-kuat, yang hebat-hebatnya itu semua dibawa
ke pembuangan Babel untuk dijadikan budak. Tapi di ayat 6 Yeremia memilih untuk tinggal bersama-sama dengan rakyat Israel yang tersisa di Yerusalem. Saya percaya dan yakin ya, kenapa Yeremia bisa memilih untuk tinggal lagi di Yerusalem atau kembali ke Yerusalem. Karena dia tahu betul panggilan dalam hidupnya. Dalam Yeremia 1 ayat 10 ketika Yeremia itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan, dikatakan bahwa aku atau Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia tahu betul panggilan hidupnya yang daripada Tuhan untuk membangun dan menanam lagi di Yerusalem. Dia tidak meninggalkan panggilan hidup yang Tuhan telah tetapkan bagi hidupnya, meskipun ia mungkin mendapat tawaran yang lebih baik secara manusiawi. Tapi dia tahu betul Tuhan memanggil dia untuk menobatkan bangsa Israel, untuk mengingatkan bangsa Israel, dan itulah yang dia lakukan. Jangan sampai ketika kita menghadapi krisis, masalah dalam kehidupan kita meninggalkan panggilan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Atau bahkan meninggalkan iman kita ketika kita sedang mengalami masalah atau krisis. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sedang ada yang mengalami masalah besar, mungkin bisa masalah itu dikatakan krisis dalam hidupnya. Tapi percayalah, dan hari ini kita sama-sama sudah belajar. Mari kita meneladani Yeremia, di mana dia yang pertama hidup percaya akan kedaulatan Tuhan. Karena itulah yang menguatkan dia. Dan yang kedua, tetap hidup dalam panggilannya. Dan jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Dan meskipun badai, krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat seperti yang tadi lagu yang dinyanyikan. Bahwa Allah itu peduli. Dan Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama tutup firman Tuhan renungan pagi hari ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menegur kami, memberkati kami ya Tuhan. Untuk kami bisa meneladani Yeremia dalam menghadapi krisis ya Bapa. Tuhan, ampuni kami ya Bapa apabila kami pernah mengeluh Tuhan, atau seringkali tidak percaya rencana-Mu itu adalah rencana yang terbaik ya Tuhan. Tapi pada hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama percaya bahwa Allah itu berdaulat penuh atas hidup kami. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terbaik ya Bapa. Dan kami juga ya Tuhan mau terus memegang komitmen kami. Mau terus hidup dalam panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan kami mau terus memegang iman kami dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami dan sangat memperdulikan kami. Tuhan, kiranya ya Tuhan Roh Kudus-Mu memateraikan setiap firman yang telah disampaikan. Ingatkan kami ya Tuhan dan kuatkan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami dengan hati yang bersyukur ya Bapa. Biar segala masalah, krisis kehidupan yang mungkin kami alami ya Tuhan, baik itu berkaitan dengan keuangan, keluarga atau hubungan ya Tuhan, antara suami istri, anak dan juga orang tua ya Tuhan, mertua menantu, untuk sakit penyakit ya Tuhan, untuk masalah pekerjaan, untuk kehilangan rasa kehilangan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah kami dan berikanlah kepada kami damai sejahtera ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa hidup meneladani Yeremia dalam menghadapi krisis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membimbing dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.